Pernah nggak sih pas kita baca berita tentang undang-undang baru, kita jadi bingung? Nah hari ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah cara pandang baru yang keren banget untuk memahami gimana aturan-aturan yang membentuk hidup kita ini sebetulnya dirancang. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Waktu Anda dengar ada undang-undang baru, pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya proses penyusunannya? Apakah semuanya sama aja? Untuk bisa lebih gampang ngertinya, kita bakal pinjam sebuah metafora yang cerdas banget dari jurnal Policy Sciences. Coba bayangin deh, setiap undang-undang itu ibaratnya adalah sebuah bilah. Ide yang kelihatannya sederhana ini sebenarnya ngebantu banget kita buat paham berbagai cara undang-undang itu dirancang. Apakah tebasannya lebar dan mencakup banyak hal, atau sayatannya kecil tapi sangat tajam dan hati-hati? Oke, jadi apa sih yang bikin sebuah bilah undang-undang itu jadi tajam dan efektif, atau malah tumpul dan bikin berantakan? Ternyata kuncinya ada di dua hal utama. Yang pertama, ada yang namanya keluasan. Gampangnya, ini tuh soal seberapa luas sih jangkauan sebuah undang-undang. Dan ada 3 cara buat ngukurnya. Artinya gini, undang-undang yang luas banget itu bisa ngatur banyak isu sekaligus, menyasar banyak kelompok orang, dan pakai berbagai macam alat, dari mulai denda sampai insentif, buat mencapai tujuannya. Nah, kalau tadi keluasan itu ngomongin seberapa banyak yang mau diurus, kualitas kedua ini, presisi, lebih ke seberapa jelas sih instruksinya. Ini juga diukur pakai 3 indikator. Jadi undang-undang yang presisinya tinggi, itu nggak ngasih celah buat interpretasi aneh-aneh. Semuanya jelas, spesifik, dan terukur. Bener-bener to the point. Oke, coba lihat gambar ini deh. Ini rangkuman keren dari semua yang kita bahas barusan. Di bagian atas itu keluasan ya kan? Skalanya dari rendah yang artinya undang-undangnya fokus banget ke satu hal, sampai tinggi yang jangkauannya luas banget. Terus yang di bawah itu presisi. Kalau rendah bahasanya tuh ambigu, banyak celah. Kalau tinggi, wah itu spesifik banget. Nah, keenam indikator inilah yang jadi alat ukur buat nentuin tipe bilah dari setiap undang-undang. Oke, sekarang bagian serunya nih. Kalau kita gabungin dua kualitas tadi, keluasan dan presisi, jadinya gimana? Yuk kita lihat 4 tipe ideal bilah yang muncul dari kombinasi ini. Tara, ini dia hasilnya. Waktu kita gabungin keluasan tinggi dan rendah dengan presisi tinggi dan rendah, kita dapat 4 jenis bilah yang karakternya beda banget. Coba kita bedah satu persatu ya. Pertama, kita punya si pisau Swiss Army. Sesuai namanya, dia ini serbaguna. Jangkauannya luas, tapi setiap alatnya itu presisi dan jelas. Ini tipe undang-undang yang bisa diandalin buat banyak urusan sekaligus. Selanjutnya ada pisau bedah. Nah, ini bukan buat semua kerjaan, tapi buat satu tugas yang spesifik dan rumit. Dia jagonya. Tajam banget, fokus, dan super presisi. Nggak ada ruang buat kesalahan interpretasi. Lalu kita punya parang. Ini alat yang kuat, bisa babat banyak hal dengan cepat. Artinya, undang-undang tipe ini jangkauannya luas banget. Tapi, dia nggak presisi. Tebasannya kasar, bahasanya ambigu, jadi ninggalin banyak banget ruang buat macam-macam penafsiran. Dan yang terakhir, sabit. Alat ini tujuannya cuma satu, tapi cara kerjanya nggak presisi dan susah dikontrol. Jadi kayak undang-undang yang niatnya baik buat satu masalah, tapi karena formulasinya ngambang, hasilnya bisa berantakan dan malah bisa jadi bahaya. Oke, ini kan teori ya. Pertanyaannya, di dunia nyata emang ada undang-undang yang kayak gini? Apakah kita bisa beneran nemuin contohnya? Dan ternyata ada. Para peneliti beneran nerapin kerangka ini ke undang-undang yang ada di Uni Eropa. Dan mereka berhasil nemuin contoh nyata buat masing-masing bilah di gudang senjata legislatif mereka. Contohnya gini deh, coba kita bandingin ya. Regulasi bahan kimia REACH di Uni Eropa itu bener-bener kayak pisau Swiss Army. Luas banget cakupannya tapi detailnya sangat presisi. Nah beda banget sama regulasi F-gas yang fokusnya cuma ke satu jenis gas aja. Ini tuh jelas pisau bedah klasik. Keduanya sama-sama efektif tapi dengan cara yang benar-benar beda. Oke, terus emang kenapa kalau kita tahu sebuah undang-undang itu pisau bedah atau parang, apa sih pentingnya buat kita-kita ini? Wah, ini penting banget loh. Pertama, soal akuntabilitas. Kalau aturannya presisi kayak pisau bedah, jelas banget siapa yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Tapi kalau aturannya kayak parang yang serba kabur, ya susah nyari siapa yang salah. Kedua, soal efektivitas. Salah pilih bilah bisa bikin tujuan kebijakan nggak tercapai sama sekali. Dan yang terakhir, ini ngebantu kita jadi warga negara yang lebih melek informasi. Kita jadi punya kacamata baru buat menilai undang-undang yang seliwuran di berita. Jadi, lain kali Anda dengar ada RUU baru atau peraturan baru, coba deh tanya ke diri sendiri,
ini tuh pisau bedah atau parang? Pertanyaan simpel ini bisa banget ngubah cara kita mandang aturan yang ngatur hidup kita. Jadi kita nggak cuma sekedar setuju atau nggak setuju, tapi kita jadi paham desain di baliknya. Dan itu, jujur aja, bikin kita jadi warga negara yang jauh lebih cerdas.